kembali berjumpa dengan saya. Seperti biasanya, saya akan meramalkan sesuatu mengenai tentang pengaruh yang terjadi saat ini dengan diri kamu ya. Kita akan melihat bagaimana sih kehidupan kamu yang kamu jalankan. Mungkin ada banyak perubahan dan mungkin ada banyak perbandingan ya. Mungkin dari kehidupan yang dulu, masa lalu, masa sekarang, dan mungkin tidak tahu bagaimana untuk di masa depan nantinya ya. Jadi mungkin di sini banyak yang mengetahui bahwa kehidupan kamu itu kok ada yang lain gitu ya. Mungkin ada bentuk pengaruh black magic atau bentuk pengaruh lingkungan sekitar kamu yang buruk ya. Ataupun mungkin kamu sudah salah jalan ya, sehingga kamu susah untuk bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi apakah yang akan terjadi pada diri kamu saat ini sehingga mungkin banyak memberikan sebuah perubahan yang cukup drastis, hubungan dengan kolega kerjasama antara diri kamu dengan yang lainnya, ataupun diri kamu dengan Tuhanmu, ataupun dengan diri kamu dengan pekerjaan kamu. Mungkin di sini banyak sekali perubahan dan banyak sekali banyak yang memberikan sebuah sikap yang negatif ya di dalam diri kamu ya, sehingga kamu selalu berpikir untuk lebih berpositif, lebih jernih, tapi ujung-ujungnya malah mendapatkan sebuah sisi yang tidak baik ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat bagaimana sih situasi kondisi yang kamu hadapkan dan apa sih yang harus kamu jalankan, sehingga kamu perlu tahu semua pengaruhnya itu terbuat dari maksudnya pengaruhnya dari mana. Apakah memang dari diri kamu sendiri, atau dari lingkungan sekitar kamu sendiri, atau memang dari karena pengaruh black magic yang dikasih kiriman dari orang lain yang gak suka sama kamu gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan saling membantu dan saling menolong ya. Saya akan memberikan sebuah penjelasan yang lebih besar. Apakah diri kamu itu bisa kembali normal atau memang kamu mendapatkan sebuah karma balasan ya. Oke teman-teman di sini, saya Evan Jaya mengajak Anda untuk jangan lupa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya seperti biasanya bisa memberikan sebuah harapan yang terbaik buat Anda dalam meramal sesuatu kepada Anda ya. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan kasih tahu kan ya, di depan video Anda ada 4 ramalan. Dari sisi pojok paling kiri, pertama itu kucing warna orange, yang kedua kucing warna hitam, yang ketiga kucing warna putih, yang keempat adalah kucing warna abu-abu. Kita akan memberikan waktu 5 detik seperti biasanya ya. Jika memang waktu yang saya berikan Anda kurang, Anda bisa menjeda pause video ini, sesuka hati Anda dalam memilih 1 ataupun 2 kartu yang paling banyak ya. Oke teman-teman, kita akan memulai 5 detik dari sekarang, dan kita akan lanjutkan dengan memulai lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik teman-teman, kita akan memulai dari ujung pojok sebelah kiri. Kucing pertama yaitu kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu pertama ya. Di sini kalau yang saya lihat, kamu jangan terlalu cepat berpuas diri ya. Apa yang terjadi pada saat ini yang kamu tempuh kehidupan kamu, yang bakal terjadi dalam diri kamu saat ini, ya jangan terlalu cepat berpuas diri ataupun cepat memberikan sebuah kehidupan yang memberikan sebuah rasa puas yang terlalu mendalam ya. Jadi terhadap sesuatu yang kamu miliki, dan jangan terlalu merasa bahwa apa yang sudah kamu raih ya itu semua dalam kemampuan diri kamu sendiri. Karena banyak sekali masih ada sebuah kesempatan emas yang bakal terlewatkan ya. Nah, jadi di dalam diri kamu nih yang bakal terjadi saat ini, dalam diri kamu itu banyak peluang, banyak kesempatan emas yang bakal bisa kamu capai, yang bisa kamu raih. Tapi tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Semua kembali dalam diri kamu sendiri ya. Jangan terlalu cepat berpuas diri ataupun jangan terlalu cepat memenangkan sesuatu, merasa senang apa yang sudah kamu raih, karena di balik itu semua itu masih perlu Anda capai dengan usaha yang kerja keras ya. Usaha yang bagaimana nantinya di sini memberikan sebuah pengambil keputusan dalam memberikan sebuah pilihan yang sulit. Ibaratnya di sini apa yang sudah kamu lakukan bisa menjadi sebuah
potensi dalam diri hidup kamu. Bagaimana akan kamu gali, bagaimana akan kamu capai di sini, itu semua tergantung dalam pola berpikir kamu dalam mengambil keputusan. Baik atau buruknya, berpikir lebih rasional atau tidak, itu dihadapkan dalam berbagai dua pilihan. Mungkin kamu berjalan di bagian pilihan A ataupun di pilihan B. Karena itu semua tergantung dalam diri kamu bagaimana untuk mencapai kepuasan hati kamu dalam menggapai harapan. Nah, sekarang kita akan melihat bagian nasib kehidupan kamu, ya. Nasib kehidupan kamu di sini berhubungan dengan February Standing Stones, yang mana di sini kamu harus bisa lebih banyak belajar, mencari sebuah pengalaman, sebuah pembelajaran, sebuah pengetahuan, dan kamu harus bisa lebih kuat dan belajar untuk lebih mempersiapkan diri dimanapun dan kapanpun. Kamu harus bisa mengatakan kata siap untuk belajar. Siap atau tidak, senang atau suka, ataupun segala hal yang berhubungan dengan situasi kondisi, kamu harus bisa benar-benar memberikan sebuah persiapan dalam diri kamu. Sehingga kamu harus lebih banyak belajar, karena sebuah pembelajaran bisa membuatkan hasil ataupun mensejahterakan diri kamu, ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan bisa memberikan sebuah kekuatan yang lebih besar, memberikan sebuah rasa tanggung jawab, ya. Jadi di dalam diri kamu, jika kamu belajar, ketika kamu bisa menerima, itulah nanti kamu akan dihadapkan sebuah rasa tanggung jawab yang bakal kamu pikul, karena ada sebagai ujian cobaan ataupun diberikan sebuah kepercayaan yang cukup tinggi. Sehingga apapun yang dalam kamu lakukan di dalam kehidupan kamu itu, kamu harus bisa memberikan sebuah penegasan kehidupan kamu. Dan kamu juga harus bisa memiliki sebuah prinsip kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Seperti yang dalam kamu berikan dalam sebuah bentuk pemilihan, keputusan, ya, make a choice, ya. Kamu harus bisa memberikan sebuah pilihan yang terbaik dalam diri kamu. Tegaskanlah apa yang harus kamu sikapi. Dan diri kamu itu seharusnya memberikan sebuah sikap yang cukup prihatin, ya. Ya, bagaimana di sini di dalam diri kamu itu kamu harus bisa memberikan sesuatu yang bisa kamu hargai, ya. Jadi kamu banyak belajar, kamu banyak memberikan sebuah sikap yang respon dalam diri kamu, banyak bersabar, dan sesuatu akan tiba pada waktunya dalam sebuah harapan yang akan kamu berikan, ya. Lalu dengan siklus kehidupan yang akan kamu jalankan, di sini kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya, ya. Mungkin di sini kamu harus ikut campur tangan dengan yang namanya Tuhan, ya. Jadi jiwa kamu dalam sebuah harapan, dalam pengembangan sebuah kreativitas, punya rezeki, punya rencana tujuan yang jelas, komitmenlah yang akan membawa sebuah arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhanmu. Terus siklus kehidupan kamu itu yang kamu jalankan di sini, kamu harus bisa memberikan sebuah pola, ya, secara jelas apa yang akan kamu inginkan dan apa yang akan kamu harapkan, sehingga siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan nantinya bisa memberikan sebuah arti yang cukup baik, ya. Nah, apa yang akan kamu rencanakan di sini memberikan sebuah sikap yang memberikan sebuah sikap refleks, ya, dalam diri kamu, ya, bagaimana akan kamu capai, sehingga apa yang akan kamu berikan di sini, apa yang akan kamu dapatkan benar-benar bisa diberikan sebuah sisi yang positif. Semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi, ya. Itu akan memberikan sebuah sikap yang memberikan sebagai kejelasan tujuan rencana yang bagaimana akan kamu capai nantinya. Nah, itulah yang bakal terjadi saat ini, ya. Mungkin yang saat ini yang kamu rasakan mengenai tentang nasib dan siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan. Sekarang kamu sudah tahu, ya. Ini semua adalah hasil ramalan yang positif, ya. Coba di sini kita akan melihat untuk yang terakhir, kehidupan kamu yang terjadi saat ini itu mungkin ada pengaruhnya sesuatu hal yang positif atau tidak. Mungkin karena black magic atau memang dengan sikap perlakuan kamu yang tidak bagus ataupun memberikan sebuah sikap yang tidak baik. Kita akan membuka kartu lagi. Pertama di sini yang saya lihat ini mengenai tentang janji, tentang komitmen, mengenai tentang sebuah harapan, ya. Mungkin di sini banyak memberikan sebuah tujuan yang jelas, memberikan sebuah bentuk arah petunjuk yang akan kamu jalankan, sehingga di sini banyak memberikan sebuah kata janji dengan sebuah bentuk peluang yang bisa kamu capai, yang bisa kamu raih, ya. Coba di sini kita akan melihat
dengan dua sisi ya. Di sini mengatakan bahwa kartu King ini mengatakan bahwa kamu tuh perlu adanya sebuah ketegasan ya, jangan terlalu banyak membingungkan dan memberikan sebuah sikap yang positif. Di dalam diri jiwa kamu di sini masih ada sesuatu yang kurang bisa memberikan sebuah sikap energi yang baik. Sehingga di dalam diri kamu tuh bagaimana kamu sikapi tidak memberikan sebuah jawaban ya. Sehingga kurang adanya sebuah sikap yang positif, kurang adanya sebuah sikap yang refleks ya. Nah, apa yang akan kamu janjikan tidak memberikan sebuah janji bahwa kamu tuh benar-benar bisa melakukan yang terbaik. Sehingga apa yang akan kamu raih tidak benar-benar dilakukan dengan secara bertahap ataupun dilakukan dengan secara keyakinan. Sehingga banyak ujian dan cobaan yang kamu raih, sehingga apapun yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah sikap yang benar-benar kamu mengambil sebuah jalan ya. Hidup yang bagaimana akan kamu jalankan, inilah yang kamu berikan, sehingga kamu banyak memberikan sebuah ujian. Kamu diuji coba dengan bentuk pemilihan kamu yang salah ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi, sehingga di dalam diri kamu di sini banyak halangan ya, sehingga kehidupan kamu banyak kebetean, bosan, dan tidak memberikan sebuah sikap yang baik. Hidup kamu seperti apa tidak memberikan sebuah sisi yang baik ya. Hidup kamu banyak halangan, dan sisi kamu, kehidupan kamu sebenarnya bisa memberikan sebuah sikap yang baik, sikap yang penuh dengan kejujuran, tetapi mungkin kamu udah salah jalan dan mungkin kamu sudah memberikan sebuah pilihan yang bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga yang saya lihat di sini ini adalah pengaruh lingkungan yang buruk ataupun pengaruh dengan situasi kondisi dengan cara apa yang dihadapkan ke kamu, sehingga kamu kurang adanya sebuah sikap yang positif dan kurang adanya sebuah sikap yang bijaksana. Apa yang kamu harapkan tidak memberikan sebuah sikap energi yang benar-benar kamu capaikan ya. Jadi yang saya lihat di sini ini adalah ujian dan cobaan yang diberikan kepada kamu. Mungkin saja di sini kamu kurang adanya sebuah refleks, relaksasi, kurang adanya sebuah respon dan rasa tanggung jawab penuh dengan komitmen yang kamu capai. Sehingga kamu juga kurang adanya sebuah pendekatan jiwa kamu dengan Tuhan, sehingga apapun yang kamu lakukan terlalu menggebu-gebu dan tidak memberikan sebuah sisi harapan yang baik ya. Jadi di sini yang saya lihat aura kamu sangat gelap. Oke, kita akan lanjut lagi ke kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna hitam. Apa yang terjadi pada saat ini yang kamu rasakan di sini? Kamu lebih banyak membutuhkan pihak lain ya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu sedang bingung dan kamu sedang memberikan sebuah frustasi, stres ataupun depresi yang harus kamu capai ya, yang harus kamu hadapi. Mungkin di sini kamu banyak masalah di lingkungan sekitar kamu, di lingkungan rumah kamu ataupun bahkan di lingkungan kerja kamu. Mungkin yang saya lihat di sini mengenai tentang uang ataupun mengenai tentang rasa tanggung jawab. Mungkin kamu juga lalai ya dalam memberikan sebuah sikap yang positif, sehingga apa yang kamu capai nantinya di sini, yang kamu lakukan, yang kamu hadapi tidak cukup berani ya dalam memberikan sebuah bentuk perjuangan, sehingga rasa tanggung jawab ataupun rasa kepercayaan yang diberikan kepada kamu lalai, sehingga apa yang kamu lakukan tidak benar-benar memberikan sebuah hasil yang baik ya. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah kejujuran yang tinggi. Dalam sebuah tindakan juga tidak memberikan sebuah hasil yang baik. Sehingga apa yang bakal terjadi saat ini, kamu lebih banyak membutuhkan orang yang bisa membantu kamu dalam sebuah kesulitan ataupun dalam sebuah masalah yang kamu hadapi. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu hadapi saat ini, kamu sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Coba di sini kita akan melihat mengenai tentang nasib kehidupan kamu. Sebenarnya di sini kamu orangnya cukup kuat, kamu cukup tangguh dalam situasi kondisi harapan apapun yang akan kamu capai ya. Sebenarnya di sini kalau saya lihat kamu memiliki sebuah komitmen, memiliki sebuah tujuan arah yang cukup besar ya. Tapi yang di sini yang saya lihat apa yang kamu raih, apa yang akan kamu capai di sini sangat sulit ya. Sehingga nasib kehidupan kamu itu sangatlah pelik dan sangatlah menderita. Sulit untuk dihadapi, sehingga apa yang kamu rasakan tidak benar-benar memberikan sebuah sisi yang baik. Terus yang kedua, ini mengenai tentang apa yang harus kamu capaikan, apa yang harus kamu berikan. Ini lebih banyak mendapatkan sebuah sisi energi negatif ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak
berani melepaskan beban masa lalu, beban yang sesulit apapun yang membuat diri kamu susah untuk memberikan sebuah harapan. Sehingga kamu susah untuk memberikan sebuah kekuatan, sehingga kamu kurang bisa diandal, ya, kurang bisa memberikan sebuah sikap yang baik. Sehingga apa yang kamu capai di sini yang saya lihat masih sangat jauh untuk memberikan sebuah sisi energi positif. Hidup kamu di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah fondasi yang kokoh, ya, pemantapan diri jiwa kamu, sehingga harapan yang kamu capai benar-benar tidak memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga di dalam nasib kehidupan kamu yang akan kamu capai di sini, kamu lebih banyak terdiam dan lebih banyak mengamati kehidupan kamu seperti apa. Dan kamu bisa mengetahui dan apa yang harus kamu capai di masa depan, apa yang kamu lakukan hanya begitu-gitu saja, ya. Jadi siklus kehidupan kamu di sini banyak tidak memberikan sebuah perubahan yang menjanjikan, tapi sebuah harapan hanya tertekan dan tertanam di dalam batin. Tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu bahagia, sehingga apa yang kamu rasakan hanya memberikan sebuah sisi yang cukup menderita, ya. Sehingga di dalam diri kamu di sini sebenarnya kamu orangnya juga cukup mantap, ya, cukup lihai, dan kamu cukup berkompeten. Tetapi mungkin di sini ada pihak lawan, ada musuh yang memberikan sebuah sikap yang tidak baik, sehingga apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah energi positif. Energi yang bagaimana akan kamu sikapi, energi yang bagaimana akan kamu jalankan sangat kurang, ya. Sebenarnya di sini yang saya lihat sisi kepribadian kamu itu, kamu orangnya cukup mampu dan cukup berkompeten, cukup memberikan sebuah sikap hasil yang baik. Tapi karena ada sesuatu yang menghalangi diri kamu, segala sesuatunya jadi terduduk terdiam dan hanya bisa mengamati apa yang kamu rasakan. Nah, itulah mengenai tentang apa yang terjadi saat kamu alami nasib dan siklus kehidupan kamu yang jalankan di sini sebenarnya sangat bagus sekali. Hanya saja mungkin di sini banyak musuh, ya. Yang saya lihat di sini kamu banyak ada sesuatu yang banyak dihalangi, banyak dihambatkan, sehingga apa yang kamu lakukan, keinginan dan harapan kamu banyak yang mungkin ditahan-tahankan, sehingga apa yang dilakukan tidak memberikan sebuah sikap energi yang baik, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat yang terakhir, apakah diri kamu itu yang terjadi saat ini banyak memberikan sebuah pengaruh karena black magic atau memang karena lingkungan sekitar kamu yang buruk, ya. Kita akan buka. Yang pertama, kalau yang saya lihat di sini ada pengaruh bahwa kamu banyak memberikan sebuah perhatian, rasa tanggung jawab yang besar, dan kamu bisa berani melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu, cara bekerja kamu. Mungkin di sini, mungkin dalam kemantapan kamu, kenapa kamu bisa lebih banyak berkata jujur, berpikir positif, ataupun memang kamu selalu jujur dalam kehidupan kamu. Karena di sini yang saya lihat di sini ada sebuah sisi yang baik, ya, yang muncul di dalam diri jiwa kamu. Coba di sini kita akan buka lagi satu kartu. Ini mengenai tentang dihadapkan mengenai tentang sepasang, ya, laki-laki dan seorang perempuan, ya. Yang namanya di sini adalah, mungkin di sini kartu ini akan menunjukkan sebuah ciri-ciri, ya. Benar atau tidak di sini hanya sebagai faktor, ya, faktor pemantau bahwa terjadilah ada seseorang sepasang ini yang mungkin yang selalu ingin menghalangi rezeki kamu ataupun menghalangi sebuah harapan kamu, sehingga kamu susah untuk bisa memberikan sebuah sisi energi yang positif, ya. Jadi di sini yang kalau dari kartu ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, dan di sini ada orang berkulit putih, seorang wanita berkulit putih, seorang laki-laki berkulit kuning langsat. Inilah apa yang terjadi pada diri kamu sendiri. Coba kita akan buka lagi dua kartu supaya kamu bisa lebih tahu siapa yang selama ini yang memberikan sebuah sikap energi yang tidak baik, sehingga kamu selalu memberikan sebuah sikap yang mungkin banyak dikucilkan orang, banyak memberikan sebuah sikap energi yang negatif, sehingga kamu kurang adanya sebuah sikap yang baik. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah black magic, ya. Nah, jadi ini mengenai black magic yang sengaja ada sepasang yang tidak suka dengan diri kamu ataupun dengan kehidupan, dengan sikap pembelajaran yang kamu capai, dengan sikap yang bagaimana akan kamu hadapi, sehingga kamu susah untuk memberikan sebuah sikap energi yang baik, ya. Nah, jadi mungkin ada ikut campur tangan dari keluarga, ataupun mungkin
banyak rasa dendam yang cukup berlebihan, sehingga mungkin keluarga kalian itu susah untuk bisa memberikan sebuah energi yang baik, ya. Sehingga kamu diberikan sebuah energi black magic yang cukup memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu capai. Di sini bisa mengenai tentang bentuk pengaruh lingkungan kamu yang tidak baik, bentuk pengaruh lingkungan kamu mungkin dengan orang lain, ya. Mungkin di sini banyak memberikan sebuah energi yang kurang berpikir jernih, sehingga kamu lebih banyak mendapatkan sebuah kesedihan, kesulitan, dan kehidupan kamu yang cukup pelik, sehingga banyak tidak membantu kehidupan kamu, ya. Sehingga kehidupan kamu hanya seperti itu saja dan tidak memberikan sebuah gambaran yang bagaimana akan kamu sikapi. Nah, itulah mengenai tentang kehidupan kamu, bagaimana akan kamu jalankan, bagaimana yang akan kamu sikapi, sehingga apa yang kamu berikan kurang adanya sebuah harapan yang cukup menjanjikan. Jadi kehidupan kamu itu tidak memberikan sebuah perubahan yang cukup drastis ataupun perubahan yang cukup memberikan janji ke masa depan, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna putih. Apa yang terjadi saat ini kamu memilih kartu ketiga? Di sini memberikan sebuah mental kehidupan kamu seperti apa. Di sini yang saya lihat mental kamu sangat buruk sekali, ya. Perubahan yang kamu lakukan masih belum memberikan sebuah dampak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena kenapa? Di sini dalam segala bentuk perjuangan kamu, dengan bentuk kemampuan kamu masih belum bisa cukup memperkuat mental kamu dalam menghadapi sebuah tantangan, ya. Sesosok yang ingin maju dalam sebuah keberhasilan, apa yang kamu lakukan di dalam diri kamu di sini masih belum bisa berhasil dalam menyelesaikan ataupun menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar. Jadi apa yang kamu capai nantinya, apa yang akan kamu berikan, tidak memberikan sebuah energi yang cukup positif. Hidup kamu cukup menderita, tapi tidak ada sebuah perubahan yang cukup diberikan sebuah sisi yang baik. Mungkin di sini perubahan kamu hanya begitu-begitu saja. Mungkin saja kamu sudah banyak melakukan sebuah tindakan dalam sebuah perubahan, hadapi sebuah tantangan yang cukup pelik, sampai di tengah jalan kamu sudah pasrah dan putus asa, sehingga kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dalam bentuk pemilihan-pilihan. Kehidupan kamu sebenarnya di sini kurang tergambarkan dalam sebuah energi yang cukup baik, energi yang bagaimana akan kamu sikapi, sehingga apa yang kamu berikan kurang adanya sebuah dampak energi yang positif. Jadi itulah yang bakal terjadi saat ini yang kamu rasakan. Coba kita akan melihat bagaimana bentuk nasib kehidupan kamu. Di sini ada Statue of Liberty, yang namanya di sini kamu harus bisa memberikan sebuah seutuhnya diri kamu secara menyeluruh, apa yang kamu alami, apa yang kamu capai. Kamu harus bisa memberikan sebuah kebebasan, bebas dalam memilih, bebas dalam memberikan sebuah keputusan. Apa yang akan kamu capai, apa yang kamu pilih di dalam diri kamu itu, kamu harus bisa memberikan sebuah hak yang bagaimana akan kamu dapatkan dalam segi kebahagiaan, dalam segi fondasi, dalam sebuah pemantapan jiwa, ya, sehingga kamu bisa memberikan sebuah otentik kebenaran hidup kamu dalam rencana tujuan yang apa yang sebenarnya akan kamu hadapi, sehingga kamu benar-benar bisa lebih refleks dalam memberikan sebuah sisi yang baik, ya. Dan juga nasib kehidupan kamu di sini ada Angkor Wat, ya. Kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah keberanian dalam memberikan sebuah ekspresi kehidupan kamu. Dan apa yang harus kamu jalankan, terkadang memang segala sesuatunya tuh kurang adanya sebuah berjalan lebih mulus, ya. Banyak sesuatu yang dijalankan dengan kesadaran, ataupun apa yang kamu lakukan banyak mengalami sebuah kekacauan, ataupun segala sesuatunya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sehingga nasib kehidupan kamu itu sangat cukup pelik dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kamu jalankan.
Sehingga di dalam diri kamu, apa yang akan kamu jalankan dengan siklus kehidupan kamu. Di sini yang saya lihat adalah bahwa diri kamu di sini seharusnya yang kamu jalankan dengan siklus kehidupan kamu yang kamu jalankan saat ini, kebenaran kamu itu sebenarnya bukan hanya datang dalam diri kamu sendiri, tetapi kebenaran kamu itu sesuai dengan keyakinan dan ketulusan hati kamu yang lebih tinggi. Kebenaran bukan hanya dalam diri kamu sendiri, tetapi kebenaran juga hanya membutuhkan dari kebenaran orang lain. Ya, jadi nilai perspektif kamu yang cukup tinggi dengan diri kamu sendiri yang akan kamu berikan tidak memberikan sebuah saling berpihak, ya. Sehingga kebenaran yang seperti apa hanya kamu yang tahu. Ya, apa yang kamu nilai itulah yang akan kamu berikan sebuah penilaian yang cukup tinggi di dalam apa yang kamu jalankan. Sehingga di dalam diri kamu sekarang kamu memilih sebuah keputusan, ya. Dengan sekaranglah kehidupan kamu yang kamu jalankan, inilah pilihan kehidupan kamu yang kamu berikan, yang kamu sikapi. Apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan, inilah adalah sebuah bentuk pemilihan keputusan yang kamu jalankan. Ya, jalan seperti ini, jalanan seperti apa, itulah sesuai dengan pemikiran kamu dan penilaian kamu. Sehingga perjalanan hidup kamu itu hanya begitu-gitu saja dan tidak memberikan sebuah dampak efek yang positif. Nah, itu adalah mengenai tentang nasib kehidupan, siklus kehidupan kamu jalankan. Sekarang kita akan melihat, ya, apakah kehidupan kamu yang terjadi saat ini itu karena ada pengaruh black magic atau memang ada karena pengaruh sikap tingkah laku kamu dalam mengambil keputusan ataupun memang kamu berbaur dengan lingkungan sekitar kamu yang buruk. Kita akan menarik satu kartu. Pertama yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah komitmen, sebuah rencana tujuan yang akan dijalankan, ya. Nah, ini mengenai tentang apa yang kamu berikan, apa yang harus kamu sikapi di dalam kehidupan kamu. Mungkin dari dalam segi pemilihan keputusan kamu, memilih sebuah pilihan yang akan kamu jalankan dalam kehidupan kamu. Di sini yang saya lihat mengenai tentang ujian dan cobaan. Terus yang kedua, ini mengenai tentang black magic. Nah, kehidupan kamu di sini banyak halangan, banyak ujian dan cobaan karena yang diberikan oleh black magic, karena banyak memberikan sebuah sisi energi yang cukup pelik, yang cukup menekan hati batin jiwa kamu sehingga kamu susah untuk memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Black magic lah yang di sini yang dihadapkan kehidupan kamu saat ini sehingga kamu terkatung-katung, terpontang-panting, apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah energi yang positif. Energi yang bagaimana akan kamu capai tidak memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi sehingga kehidupan kamu itu tidak menjanjikan sebuah komitmen, tidak memberikan sebuah sisi energi yang bagaimana akan kamu sikapi sehingga kehidupan kamu itu benar-benar memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah energi yang mungkin banyak menghancurkan kehidupan kamu. Sehingga rencana tujuan kamu ini tidak memberikan sebuah hasil yang cukup memuaskan. Hanya menghabiskan uang, tidak bisa berhemat dan tidak bisa menabung sehingga uang yang didapatkan hanya pas-pasan saja. Sehingga rencana tujuan kamu yang seperti apa tidak memberikan sebuah gambaran bahwa di masa depan bisa memberikan sebuah energi yang cukup menjanjikan. Jadi kehidupan kamu seperti apa, itulah yang memberikan sebuah energi. Apa yang akan kamu berikan, apa yang akan kamu sikapi tidak tergambarkan dengan sebuah emosi yang cukup stabil, ya. Sehingga pemilihan keputusan apa yang bagaimana terbaik itulah yang kamu hadapkan dan tidak bertemunya dengan sebuah dewa penolong, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna abu-abu. Apa yang terjadi saat ini sehingga kamu merasakan segala sesuatu yang tidak baik? Di sini pertama mengatakan tentang bahwa sebuah harapan, ya, jika kamu melakukan segala sesuatunya dengan secara tergesa-gesa ataupun secara menggebu-gebu, dengan segala sesuatu dengan tanpa ada sebuah harapan, maka segala sesuatunya itu tidak akan memberikan sebuah hasil yang baik. Ya, sesuatu yang paling penting dalam diri kamu cukup sangat berpengaruh sekali dalam diri kamu saat ini, ya. Sehingga di dalam diri kamu tuh apa yang harus kamu raih tidak memberikan sebuah komitmen, sebuah cita-cita yang cukup menjanjikan dalam diri kamu. Sehingga rasa semangat kamu
diiringi dengan sebuah ketenangan batin, tidak memberikan sebuah sikap yang bagaimana untuk mencapai sebuah ekspresi dalam perjalanan hidup kamu. Lalu bagaimana dengan perjalanan hidup kamu mengenai tentang sebuah nasib kehidupan yang kamu hadapkan? Di sini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak memaafkan, lebih banyak memperhatikan, dan lebih banyak bersabar. Jangan terlalu banyak emosian dan jangan terlalu banyak memberikan sebuah sikap energi yang cukup memberikan sebuah energi yang tidak memberikan sebuah janji kehidupan kamu. Harapan adalah harapan. Tujuan dan rencana memiliki sebuah hakikat ataupun memberikan sebuah kebenaran yang otentik di dalam diri kamu. Apa yang kamu janjikan di sini cukup memberikan sebuah sikap yang bagaimana akan kamu capai nantinya. Keberanian dalam memberikan sebuah pelepasan jiwa, beban masa lalu, dan banyak mengikhlaskan sesuatu yang mungkin banyak merugikan diri kamu sendiri ataupun banyak sesuatu yang memberikan sebuah sikap energi yang tidak baik kepada diri kamu. Mungkin dari keluarga lingkungan sekitar kamu, mungkin dari keluarga kerja kamu, mungkin dari sebuah situasi kondisi yang cara bergaul kamu yang buruk, sehingga kamu kurang adanya sebuah sikap yang cukup memberanikan sebuah kebebasan dalam memberikan sebuah energi yang cukup baik, sehingga kamu sering dilanda sebuah masalah. Ya, terus yang kedua, kamu harus bisa lebih banyak bekerja dalam sebuah kekuatan, cukup lebih efisien dan cukup lebih terorganisir. Ya, ini nasib kehidupan kamu sebenarnya sangat bagus sekali. Ya, hanya saja di sini yang saya lihat, kamu kurang adanya sebuah rasa ketekunan dalam lebih mencapai sebuah rasa spiritual yang cukup tinggi dalam segala aspek bidang kehidupan kamu yang kamu jalankan. Dan kamu seharusnya bisa lebih makmur ya, lebih mensejahterakan diri kamu dalam sebuah kreativitas, sebuah kreatif ide-ide gagasan yang kamu hadapi. Sebenarnya di sini yang saya lihat kamu banyak ide gagasan, banyak bakat kemampuan yang bisa kamu hadapi. Tetapi di dalam diri kamu di sini yang saya lihat kamu kurang adanya sebuah jiwa pelepasan yang bagaimana akan kamu sikapi sehingga kehidupan kamu banyak memberikan sebuah dampak buruk. Energi yang bagaimana akan kamu capai di sini yang saya lihat dengan nasib kehidupan kamu capai di sini kamu lebih banyak cepat menyerah dan menerima apa yang sudah kamu dapatkan saat ini ya, sehingga kunci keberhasilan untuk saat ini yang kamu rasakan kurang bermakna, kurang memuaskan, dan kurang adanya sebuah daya yang memberikan sebuah daya pikat dalam membentuk kehidupan kamu seperti apa. Sedia kala seperti apa yang kamu jalankan, mungkin dari dulu kamu membutuhkan sebuah harapan, tapi sekarang mungkin kamu tidak ada sebuah harapan sehingga apa yang kamu lakukan dilakukan dengan cara tergesa-gesa. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capai lebih cepat menyerah dan putus asa ya. Lebih banyak menerima segala situasi kondisi dengan pasrah dan cepat menerima kehidupan kamu dengan apa adanya. Itu juga nasib kehidupan kamu yang kamu jalankan di sini. Kamu kurang adanya sebuah doa, kurang adanya sebuah pendekatan jiwa kamu kepada Tuhan, sehingga apa yang kamu lakukan kurang bertindak dalam sebuah arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Dan kamu kurang adanya sebuah tindakan dalam beriman. Nah, nasib kehidupan kamu itu sangat berpengaruh dengan jiwamu, dengan kedekatan Tuhanmu. Sehingga apa yang kamu lakukan tidak bisa terlepas dengan yang namanya rencana Tuhan. Itulah yang kamu sikapi dengan bentuk perjalanan hidup kamu, nasib dan siklus kehidupan kamu seperti apa yang kamu berikan. Sehingga kamu susah untuk memberikan sebuah sisi energi yang bagaimana akan kamu jalankan. Coba di sini kita akan lihat bagian yang terakhir. Kehidupan kamu itu banyak berpengaruhnya dari mana? Mungkin dari black magic atau mungkin dari lingkungan sekitar kamu. Sehingga kamu kurang adanya sebuah sikap yang monoton dan kurang adanya sebuah sikap dan perubahan yang baik. Di sini yang menunjukkan bahwa kehidupan kamu banyak berpengaruh tentang mengenai sebuah emosi, rasa dendam yang cukup tinggi, cukup menderita mungkin terhadap kamu ya. Jadi kehidupan ini sangat berpengaruh sekali dengan rasa dendam yang menyakitkan, rasa dendam yang cukup besar, yang amat tinggi sehingga banyak berpengaruh dengan lingkungan sekitar kamu ataupun sesuatu hal yang mungkin tidak sengaja kamu melakukan sesuatu rasa sakit hati yang menyakitkan dengan orang lain. Nah, coba di sini kita akan membuka dua kartu. Di sini ada seorang wanita ya,
Tapi di sini secara formal, di sini kartu jokernya mengatakan bahwa seorang wanita berkulit kuning langsat. Tapi kalau saya nggak tahu, ya mungkin di sini sesuai dengan Anda ataupun tidak sesuai. Mungkin ada seorang wanita tapi tidak bukan berkulit kuning langsat ataupun berkulit putih ataupun yang lainnya ya. Jadi di sini dia merasa kesel, kecewa dan sedih ya. Dia merasa menyakitkan ya dengan apa yang kamu lakukan dengan dia ataupun dengan sikap perlakuan kamu ke dia. Sehingga dia merasa bahwa amarah demi amarah, dendam yang cukup berlebihan sehingga banyak memberikan sebuah frustasi ataupun depresi terhadap diri kamu sehingga apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah sikap energi yang baik ya. Sehingga di sini lebih banyak berpengaruh tentang emosional, mungkin banyak sesuatu kejadian ataupun memberikan sebuah sikap energi yang tidak menjanjikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga apa yang kamu jalankan kurang bertemunya dengan namanya dewa penolong ya. Nah, segala hal yang berhubungan dengan amarah mungkin bukan hanya dengan dari si wanita, tapi berhubungan dengan diri kamu sendiri ya. Mungkin saja di sini berhubungan dengan namanya emosional. Emosi dan emosi terus dalam bertindak dan emosi tanpa harapan sehingga sesuatu ini dilakukan dengan secara tergesa-gesa, secara sembrono dan ceroboh. Apa yang kamu lakukan tidak berpikir panjang dan apa yang kamu sikapi, apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah pengaruh yang cukup positif. Sehingga kamu kurang adanya sebuah pendekatan diri jiwa kamu kepada Tuhanmu sehingga apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah ekspresi bagaimana akan kamu jalankan kehidupan kamu. Sehingga kehidupan di masa depan tidak cukup menjanjikan dan tidak memberikan sebuah sikap energi yang bagaimana harus kamu jalankan ya. Oke teman-teman, di sini yang saya lihat di sini ini mengenai tentang bentuk pencerahan aura kamu yang tidak bagus karena aura kamu sangat buruk dan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai hasil penerawangan, hasil ramalan kartu tarot ataupun mengenai tentang pencerahan aura, menarik hoki rezeki, the magic money dan jimat keberuntungan. Apapun yang kamu sikapi bisa disikapi dengan baik, tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu cara menilai kehidupan kamu sebenarnya ya. Bukanlah orang lain tetapi dalam diri kamu itulah yang lebih banyak mengoptimalkan dan lebih banyak lebih banyak memperbaiki dan lebih banyak membina diri kehidupan kamu bagaimana akan kamu hadapi. Oke teman-teman, catatan nomor WA saya di 0819 196358339. Jangan lupa Anda like, di share, di komen dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru. Jika Anda percaya dengan saya akan bisa membantu Anda. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.